Perempuan ini akan terbang ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau. Perempuan ini kemudian ditangkap polisi karena melakukan penjualan seorang gadis di Malaysia. Korban merupakan seorang gadis Aceh besar yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang dan ternyata menjadi PSK di negeri Malaysia. Penangkapan pelaku setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi. Setelah diamankan, pelaku langsung diboyong ke Polresta Banda Aceh untuk pengembangan lebih lanjut. Atas nama inisial PU, tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan dari Imigrasi yang menginformasikan kepada kami, kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebuah minibus tabrak 3 unit sepeda motor di Jalan Gandasari, Desa Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 5 orang pengendara sepeda motor terluka. 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi langsung menangkap sopir minibus tersebut. Saat diamankan warga, sopir tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang, tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor. Karena panik, sopir berupaya kabur hingga akhirnya menabrak 2 sepeda motor lainnya hingga ringsek. Mobil lari pelan-pelan, jalurnya masih ada di kiri, ada motor dari sebelah sini juga. Ya, yang tengahnya itu yang 2 yang parah. Ada berapa motor Pak yang ditabrak Pak? Ada 3, yang pertama yang di depan warung, yang kedua yang parah lewat, yang parahnya yang 2 itu. Saat ini ketiga korban dirawat intensif di Rumah Sakit Otto Iskandar di Nata Soreang. Sementara sopir minibus masih diperiksa keterangannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Hanya karena tak diberi uang Rp30.000, seorang anak menganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan itu korban terluka di sekujur tubuhnya. Aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai depan rumahnya. Penganiayaan ini diduga akibat pelaku kesal tak diberi uang sebesar Rp30.000. Pelaku penganiayaan, MI 23 tahun, kini sudah ditangkap polisi. Hingga kini pelaku masih diperiksa polisi secara intensif untuk memastikan motifnya menganiaya ibu sendiri. Korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan Pak ya? Sudah lakukan penahanan. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana Pak? Ininya masih dalam proses penyidikan. Baik. Akibat dianiaya pelaku, korban terluka di sekujur tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berpura-pura menukar uang receh, kawanan penipu menggasak uang ratusan ribu rupiah pemilik toko obat di Pondok Aren, Tangerang, Banten. Sementara di Jakarta, pelaku pencurian di rumah kosong ditangkap polisi saat tertidur pulas. Video merekam seorang pria memasuki sebuah toko obat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang datang berboncengan ini kemudian meminta menukarkan uang koin yang dibawanya dengan lembaran uang kertas kepada pemilik toko. Untuk meyakinkan korban, pelaku berpura-pura mengenali keluarga serta temannya. Tanpa berpikir panjang, pemilik toko kemudian menyerahkan uang lembaran senilai Rp950.000 kepada pelaku. Namun saat dihitung nominal uang receh yang diserahkan ternyata tak sesuai, sementara para pelaku sudah kabur. Tukar tanpa dihitung, saya kasih uangnya Rp950.000, pas dihitung, pas lepas dia pulang,
cuma hanya 264.000. Jadi kerugiannya itu 686. Dari total 900 yang saya kasih, yang saya terima itu hanya 264.000. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 3 bocah perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan diculik seorang pria dengan sepeda motor. Pelaku memperdaya korban dan merampas perhiasan emasnya. Sementara itu pelaku jambret yang menyeret seorang anak di Lampung ditangkap polisi. 3 bocah perempuan berusia 7 dan 8 tahun ini korban penculikan seorang pria di Komplek Bumi Bosowa Permai, Minasupa, Rapocini, Kota Makassar. Pelaku sebelumnya berdalih minta ditunjukkan sebuah toko di Jalan Daeng Lala, Kabupaten Goa. Setelah sampai, para korban dilepas perhiasannya dan ditinggal pelaku. Korban diberi uang Rp20.000 untuk 3 orang dan diminta untuk mencari warung. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan sempat terekam CCTV. Korban dibawa orang tuanya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Jadi sudah dikasih beda uang tas 10.000-nya, 20.000 na 3 orang. Tapi kan anak ada memangnya 10.000, ambil lagi uangnya tuh anak-anak ke 10.000. Karena kasih uang 20.000 na 3 orang. Antingnya diambil Bu itu? Iya, dibilang. Di mana Ben diambil Di situ beding. 3 orang semua antingnya? 3 orang. Polisi kini memburu pelaku. Sebaiknya selalu waspada saat anak-anak bermain sendirian, selalu diawasi meski dari jarak jauh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beginilah rekaman CCTV saat korban berusaha mempertahankan motor yang dirampas pelaku hingga terseret hingga mengalami luka-luka di Jalan R.A. Rashid Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban ialah seorang anak laki-laki 10 tahun. Pelaku pun bertindak cepat dan memburu pelaku. Alhasil satu pelaku, PS, sebagai eksekutor berhasil diamankan setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor turut diamankan. Motor korban juga telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara diskotlet. Pelaku mengaku sebelumnya kerap melihat korban mengendarai motor sendirian. Tak hanya itu, pelaku menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya demi bisa mengelabui korban. Nah, akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Nah, di tengah perjalanan di TKP pelaku ini sempat Polisi saat ini memburu rekan pelaku TE yang merupakan residivis dalam kasus curanmor juga. Atas perbuatannya, pelaku PS dijerat pasal berlapis ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.